warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Mari Utami yang saya hormati, kepada ibu guru, teman-teman kita yang sudah turun dan kami menyampaikan kiriman yang saya hormati. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul tetapi mengikuti diseminasi budaya positif. Adapun pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara diseminasi budaya positif ini langsung saya serahkan dan saya aturkan kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Mari Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu dan guru dan karyawan TK Negeri 1 Lebak yang saya hormati, sebelumnya marilah kita menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita semua bisa berkumpul kembali bersama di TK Negeri 1 ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan sabatu dan kemuliaan. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada panjenengan semua yang hari ini telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan akhir tahun dan mengajar untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di TK Negeri 1 ini. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Semangat. Alhamdulillah. Masih semangat semuanya ya? Alhamdulillah. Jadi supaya lebih bersemangat lagi, kita akan melakukan tepuk semangat. Bagaimana tepuk semangat baru masih diingat? Tepuk semangat baru. Dadadang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Ahe ahe. Se. Ahe ahe. Se. Oke, alhamdulillah semuanya sudah bersemangat dan tentunya juga harus bahagia. Ya, sebagai guru kita harus bahagia supaya kita bisa mengalirkan energi bahagia kita, energi positif kepada anak-anak didik kita. Tepuk bahagia. Kita bahagia. Alhamdulillah sudah semangat dan bahagia. Dan tentunya juga harus penuh dengan cinta. Ya, tepuk cinta. Cinta. Banyak cinta. Ya, kalau kita sudah banyak cintanya, sudah penuh cintanya, maka kita akan bisa mendidik, menuntun anak-anak didik kita dengan penuh kasih sayang. Karena dengan bahagia, dengan semangat, dengan cinta atau kasih sayang, anak-anak kita akan bisa menerima apa yang kita sampaikan dengan baik, bisa diserap dengan cepat dan lama diingat oleh anak. Baik, untuk itu kita akan berlatih fokus jantung dulu ya, mindfulness, untuk supaya kita bisa lebih fokus mengikuti kegiatan hari ini.
Tutup aja ya. Baik teman-teman, silakan menempatkan diri pada posisi duduk yang paling enak, paling nyaman menurut panjenengan semua. Baik, sekarang kita pejamkan mata. Kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan secara perlahan. Sekali lagi kita tarik nafas dalam-dalam, lalu perlahan-lahan kita hembuskan. Silakan Bapak Ibu membayangkan hal-hal yang membuat hati Bapak Ibu menjadi tenang, nyaman, dan damai. Bayangkan hal-hal yang bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita lebih tenang dan merasakan kedamaian. Sekali lagi Bapak Ibu, kita tarik nafas dalam-dalam, lalu kita hembuskan secara perlahan-lahan. Silakan kita tarik nafas lagi dalam-dalam, lalu kita hembuskan dengan perlahan-lahan. Kita rasakan udara sejuk yang diberikan gratis oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nikmati rahmat dan nikmatnya yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Sekali lagi kita tarik nafas dalam-dalam, lalu kita hembuskan secara perlahan. Baik Bapak Ibu, silakan dibuka kembali matanya. Terima kasih. Bagaimana bisa apa yang dirasakan oleh teman-teman semua? Bisa lebih rileks, lebih tenang, alhamdulillah. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk untuk kita agar kita lebih fokus, lebih tenang, untuk mengontrol diri dan sebagainya dengan cara melakukan fokus jantung. Baiklah teman-teman, kita akan masuk kepada materi inti kita hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Jadi budaya positif ini merupakan salah satu materi dari pembelajaran di Guru Penggerak. Alhamdulillah sejak bulan puasa kemarin ya, saya mengikuti program Guru Penggerak dan ini sudah selesai di modul 1 terkait dengan paradigma dan visi Guru Penggerak, dan terakhir saya sudah mengerjakan post-test di modul 1.4. Saya belajar terkait dengan budaya positif. Jadi budaya positif ini diharapkan Guru Penggerak selain memahami tentang budaya positif juga bisa berbagi, sharing kepada teman-teman di sekolah terkait dengan materi budaya positif ini, sehingga budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kita, yang tujuannya diharapkan Bapak Ibu semua bisa menghantarkan, bisa menuntun anak-anak didik kita bertumbuh dan berkembang dengan budaya positif, sehingga cita-cita nasional, pendidikan nasional itu bisa tercapai, yaitu menuntun anak-anak kita untuk
Oke. Ini ada ice breathing. Boleh berdiri Bapak Ibu supaya kita tidak ngantuk. Kita akan melakukan ice breathing sebentar. Bisa maju ke depan juga boleh. Siapa yang mau maju ke depan boleh menjadi pemimpin di sini. Nggak mau di situ nggak kelihatan. Monggo ke depan ke depan sini di sini semua monggo bisa maju ke depan. Oke, silakan maju ke depan. Masalahnya itu terbatas, jangkauan HP-nya terbatas. وظننت أنا أني بذلك عدت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مراحل لا نحتاج مالا كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب لا نالا نورنا بمالا ننظر لك حالا ذاك جمالنا اسمه تعالى والنور
Kita langsung mulai, Bapak Ibu semuanya. Di sini ada pertanyaan pemantik terkait dengan beberapa pertanyaan ini. Saya akan minta pendapat dari panjenengan semua. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi apa menurut pendapat dari panjenengan? Tidak ada jawaban yang salah atau benar. Silahkan disampaikan pendapatnya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Alasannya apa? Monggo Bu. Hukuman menurut pemikiran saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nomor satu, memberi hukuman tidak dengan kekerasan. Istilahnya kita tidak menggunakan anggota badan kita menyentuh anggota badan anak. Yang kedua, dengan sanjungan. Setelah diberi hukuman, diberi peringatan, diberi sanjungan, diberi apresiasi agar anak-anak dapat menerima, kemudian dapat merubah sikapnya menjadi anak yang disiplin. Karena kita memberi hukuman seolah-olah tidak merasa, anak-anak tidak merasa diberi hukuman. Yang dari saya saja, pendapat saya. Baik, luar biasa. Tepuk tangan semuanya Bu Gati. Hebat. Demikian tadi pendapatnya Bu Gati. Sekarang ada yang mau berpendapat lagi? Tulis. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, menurut saya itu tidak setuju kalau hukuman itu berupa hukuman fisik. Tetapi kalau hukuman itu berupa hal-hal yang dapat merubah sikap anak, misalnya kita beritahu kepada anak, misalnya ada anak yang datangnya terlambat terus. Nah, Dek, gimana sih kamu rasanya kalau kamu datang lebih pagi? Nah, coba kalau bisa besok kamu datang lebih pagi, kamu bisa bermain dengan teman. Terus apa lagi? Anak-anak menjawabnya, supaya kamu bisa merasakan itu, maka kamu alangkah baiknya kamu datang lebih pagi. Karena ini juga saya bisa bicara begini karena anak saya Arsan juga begitu. Pertama, dia itu sering terlambat. Terus, Bu, aku kok tidak bisa bermain dengan teman. Nah, misalnya anak itu atau Arsan saya suruh berdiri di pojok, mungkin tidak akan berubah. Tetapi setelah dia seperti tadi alasan tadi, akhirnya dia bisa berangkat pagi dan, Bu, aku suka, aku bisa bermain dengan teman, aku tidak terlambat dalam hidup. Begitu Bu, terima kasih. Nah, ini yang pertama bersama ya, Bu Gati tadi setuju asal tidak menggunakan fisik. Bu Iis hampir sama, tidak setuju, tapi jika dengan memberikan penguatan ya, memvalidasi kenapa kok terlambat, apa yang dirasakan, nah itu sah-sah saja dan boleh. Itu menurut Bu Iis. Ada pendapat lain yang di sini? Putri. Ini terima kasih atas waktunya. Pada intinya sama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju. Ya, sama seperti pribadi, kita tidak boleh memberi hukuman pada anak dengan kekerasan ya, dengan fisik, misalnya mencubit, memukul, atau menyuruh anak berdiri itu atau berlari. Itu saya kira untuk anak malah semakin dia gimana ya, malah dia semakin memberontak loh. Tapi kalau kita dengan cara halus, dengan memberikan apa, misalnya kalau anak ini harus bagaimana, dia harus diberikan solusi supaya anak itu disiplin ya. Misalnya seperti tadi, kalau sering terlambat itu anak diberi, makanya anak-anak harus lebih pagi bangunnya, dan itu selalu malam ya, dengan apa, saran dan pesan saja. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik,
Terima kasih untuk Bu Sri Rahimi dan Bu I. Tepuk tangannya mana? Oke. Ada yang lain yang versinya beda? Iya, oke. Terima kasih atas waktunya. Pada prinsipnya sama, cuma saya mau menambahi, saya tidak setuju kalau dikasih hukuman. Yang pertama tadi kan kaitan dengan hukuman fisik. Kalau menurut saya ditambahi, tidak boleh juga hukuman dengan verbal, dengan kata-kata mungkin maaf ya, diolok-olok atau diejek-ejek atau dibanding-bandingkan dengan temannya, sekalipun itu verbal berupa kata, itu bagi anak juga akan menjadi membuat anak tidak percaya diri. Jadi kita sebagai guru harus memberi dukungan sama memberikan motivasi biar anak itu melakukan yang terbaik. Seperti itu. Baik, tepuk tangan untuk Bu Indikator. Di balik ini jadi ada Tambahan. Jadi tidak hanya hukuman fisik tapi juga secara verbal ya. Bayangkan saja misalkan anak sudah masuk kelas terlambat, dia sudah takutan ya, sudah berpipis dari luar begini, tiba-tiba masuk kelas, gurunya ini jam berapa kok baru datang gitu, kira-kira perasaannya gimana? Nah itu salah satu contoh berbahaya. Jadi baik, ini kita lanjut dulu. Yang kedua terkait dengan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, sekali lagi tidak ada jawaban yang salah atau benar. Bagaimana pendapat dari Bapak Ibu dengan ini, setuju atau tidak? Ada yang mau berpendapat? Iya, silakan. Ya, saya sangat setuju sekali Bu dengan pemberian hukuman, contohnya membaca yang memberi bacaan kalau B A B terus C A C atau kayak gitu. Terus untuk yang membersihkan lingkungan sepertinya untuk TK sepertinya saya tidak setuju untuk hanya untuk hal positif seperti memberikan kegiatan, misalnya merapikan mainan yang sudah dipakai teman-temannya atau membantu itu saja. Untuk membersihkan lingkungan seperti membersihkan halaman dan mengambil sampah, sepertinya saya kurang setuju dulu. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiwin atas pendapatnya. Selanjutnya ada yang mau berpendapat lagi? Hukuman dengan hal-hal yang positif seperti membaca atau membersihkan lingkungan. Sudah cukup? Mengingat waktu ya, keterbatasan waktu, kita lanjut terkait dengan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana pendapat Bapak Ibu semua? Sudah mau berpendapat? Terima kasih atas perhatian kepada saya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya sebenarnya ada dua yang mau saya bisa setuju, bisa tidak setuju. Kalau setuju itu saya ada alasannya adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Akan itu penghargaan itu diberikan bukan sebagai suatu target patokan. Istilahnya ambisi orang tua. Nah, kalau kamu juara satu, ayah berikan lebih. Nah, tentu anak akan berusaha ingin toh juara satu, apalagi sepeda itu impiannya. Tapi bayangkan kalau dia tidak berhasil, tentu dia juga akan kecewa, akan sedih. Bahkan bisa jadi orang tua pun juga akan mungkin kata-kata ya itu sederhana, ya, tapi itu punya satu ungkapan kekecewaan yang menyakitkan, yang tidak pernah disadari oleh siapapun. Padahal usaha anak lebih baik dari yang kemarin itu juga harusnya diberi penghargaan. Jadi penghargaan itu bisa
memberi motivasi, tapi bisa juga justru mematahkan semangat anak kalau tidak bisa memberikan dengan tepat ataupun memberi pengharapan kepada anak dengan yang betul bisa diterima semuanya. Kemudian selanjutnya adalah penghargaan tidak selalu kita wujudkan dalam bentuk materi. Nah, itu seringkali ya, nanti kalau juara, kalau ini si A, si B, si D tak berikan ini, tak berikan itu dari kecil, nanti anak akan termencet hanya kepada hal materi. Padahal yang lebih dari itu adalah penghargaan dari ungkapan rasa terima kasih, hebat. Itu sanjungan itu pun adalah penghargaan yang lebih emas dari terima kasih. Demikian Bu. Kali perkembangannya Bu Riri. Tepuk tangannya mana untuk Bu Riri? Mau dikasih apa? Oke, kita kasih es degan buat Bu Ririn ya, cocok dengan hewannya yang sedang tetar ya. Es degan satu adu pakai gula nggak? Tak pakai gula. Terus rumput segar. Diterima ya Bu Ririn akhirnya. Baik, ada yang mau berpendapat lagi terkait dengan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Oke, silakan Bu. Terima kasih atas yang telah diberikan. Kami hanya ingin menambahi, tapi saya setuju dengan Bu Ririn. Kalau memberikan penghargaan tidak berupa materi, karena itu akan menyebabkan anak akan nanti seperti itu dan dikatakan Bu Ririn, anak hanya akan memotivasi dirinya kalau mendapatkan sesuatu berupa barang. Sedangkan penghargaan yang berupa ucapan itu juga jangan terlalu berlebihan, karena kalau terlalu berlebihan itu akan menimbulkan anak itu jadi sombong, dia merasa paling hebat, dia akan merasa paling pintar, akhirnya yang kita tidak harapkan yaitu dia malah akan meremehkan teman sekitarnya. Lebih baik kita beri penghargaan dengan sewajarnya, sehingga anak akan merasa timbul dari hatinya sendiri bahwa dia kalau melakukan sesuatu hal yang baik akan diterima oleh orang sekitarnya. Demikian. Terima kasih Bunda sudah menambahkan. Ya, jadi luar biasa sekali tadi sudah penghargaan secara verbal tapi jangan berlebihan, benar sekali ya. Jadi kalau kita memberikan penghargaan harus sesuai konteks dengan yang dilakukan anak. Jadi tidak di anak ini sudah melakukan hal baik apa kita sampaikan, dia semakin yakin kalau dia sudah melakukan hal yang baik, hal yang benar, namun tidak berlebihan dalam arti ini, misalkan penghargaannya secara fisik atau mungkin apa ya, contoh misalkan pakai baju baru, bajunya baru, bagus sekali, bla 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 gitu. Nah itu jangan sampai, tapi kita lebih penghargaan ke karakter atau perilaku baik yang sudah dilakukan anak. Misalkan tadi sudah disiplin berangkat pagi, hebat, terima kasih sudah menjadi anak yang disiplin, guru senang. Nah itu dia akan menjadi tahu, oh iya aku sudah melakukan hal baik, berangkat pagi, disiplin seperti itu. Nah, ini terkait dengan pertanyaan yang setuju atau tidak, saya kira cukup ya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, jadi ini yang saya pelajari di guru penggerak di tahap 1 ini yang sudah berjalan kurang lebih baru 30% lah ya, karena nanti masih ada modul 2 dan modul 3. Mohon doanya semoga diberikan kelancaran. Jadi di topik ini yang modul 1 ini
kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Tidak mungkin semua materi ini bisa saya sampaikan semua hari ini, mungkin hari ini satu saja, begitu ya. Nah, nanti lain waktu akan kita sambung kembali. Baik teman-teman semua, jadi hari ini kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan filosofi pendidikan KHD. Jadi filosofi pendidikan KHD yang pertama itu adalah menuntun. Menuntun, jadi di sini diharapkan kita sebagai pendidik itu menuntun anak sesuai dengan kodrat dan zamannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai individu ataupun bagian dari masyarakat. Jadi menuntun anak, menuntun itu jangan bisa membayangkan ketika menuntun anak kecil, apakah dipegang dengan kencang atau kita menuntun pelan-pelan, anak itu mengikuti kita atau kita yang mengikuti anak. Ketika kita mengajari anak nuntun itu belajar berjalan, kita mengikuti anak atau anak yang mengikuti kita. Jadi kita yang mengikuti anak ya, mungkin dengan satu tangan atau dua tangan dan pegangannya juga nggak terlalu kencang ya, nggak terlalu kuat gitu. Itulah menuntun sesuai dengan kodrat anak. Jadi anak ini semua memiliki potensi, mereka memiliki keunggulan masing-masing. Ya, masing-masing memiliki potensi dan keunggulan yang bisa kita kembangkan. Jadi ibarat sebagai petani, ya, kita itu memiliki banyak benih. Ada padi, kadang yang nanam jagung, kadang yang nanam tomat, kadang yang nanam cabai. Nah, kalau kita menanam padi, tidak mungkin kan nanti bisa tumbuh menjadi cabai. Demikian juga kalau kita menanam tomat, tidak mungkin kan bisa tumbuh sebagai terong. Nah, itu karena mereka mempunyai kelebihan masing-masing, keunggulannya masing-masing. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Ini yang perlu kita sadari. Jadi dalam menuntun anak, kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya apa? Kodrat alam. Jadi harus disesuaikan dengan sosiokultural daerah kita, daerah masing-masing, disesuaikan dengan sosiokultural. Kodrat zaman, sekarang zamannya gadget Gen Z, Gen Z. Ya, anak-anak sekarang itu teknologinya, IT-nya sudah canggih. Kita sudah jauh, sebagai orang tua itu jauh tertinggal dari mereka. Makanya kita harus bisa menyesuaikan kegiatan pembelajaran. Tidak bisa pembelajaran yang dulu kita terima, kita aplikasikan sekarang sudah tidak relevan dengan zamannya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan. Sekarang zamannya IT, Gen Z ya, teknologi digital ya, kita harus mengikuti mau tidak mau. Kalau kita tidak mengikuti, kita akan tergilas oleh zaman, kita akan ditinggalkan. Selanjutnya kodrat anak adalah bermain. Nah, ini artinya kegiatan pembelajaran sebisa mungkin kita lakukan dengan bermain. Jadi dengan bermain, contoh seperti kemarin waktu saya di kelasnya Bu Farid. Awalnya dia nggak mau main waktu ada yang PKL itu. Nah, tapi ketika saya ajak bermain, kegiatannya kan menghitung kerang ya, menghitung kerang. Ketika saya belajar
Iya saya tunggu, beli 5 ya Pak. Terus dikasih 1, 5 Pak kurangnya. Akhirnya dihitung lagi sampai 5. Nah itu dengan bermain. Dia tidak mau. Mana Pak uangnya? Mana Pak ini bayar? Mana Pak pembaliannya? Dia akhirnya juga mau berapa Pak harganya? Awalnya dia nggak tahu. Apa uang 1.000, 2.000 gitu. Berapa Pak harganya? 1.000 atau 2.000? Bingung ya, 2.000. Oke, ini saya bayar uangnya 5.000 ya. Kembaliannya mana Pak? Gitu. Senang dia walaupun itu uang bayangan. Akhirnya diterima lagi Pak, beli 3. Nah, itu dia berhitung, tapi dengan cara yang tidak disadari. Dengan cara bermain, akhirnya dia dapat bonus, bisa mengenal angka, bisa mengenal lambang bilangan gitu. Jadi nggak menggunakan lembar kerja, menggunakan LKA, terus menulis, mencontoh tulisan di papan tulis itu tidak seperti itu ya. Itu salah satu contoh. Jadi dengan bermain, kalau dengan bermain apa yang dipelajari anak itu lebih mengenal, lebih mudah diterima dan dicerna anak. Itu. Selanjutnya bukan tabula rasa. Kalau dulu kan teorinya tabula rasa ya. Tabula rasa itu kita sebagai orang tua ibaratnya kertas kosong bebas menggoreskan apa yang ada di kertas. Tapi di tabula rasa ini anak itu ibarat kertas yang sudah ada goresan-goresan tipis. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menebalkan goresan-goresan tersebut. Jadi goresan-goresan yang baik kita tebalkan ya. Minat, bakat, potensi anak kita tebalkan. Dan goresan-goresan yang jelek kita kaburkan. Itu tugas kita sebagai guru. Baik, selanjutnya pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih budaya. Nah, tempat persemaian benih-benih budaya. Tadi saya sampaikan guru itu ibarat petani. Nah, petani itu tidak boleh memaksakan tomat menjadi manis, jadi kayak apel itu nggak bisa. Tomat ya biarkan tumbuh, rasanya masam ya. Begitu juga dengan padi, tidak bisa kita paksa tumbuh sebagai jagung. Sebagai petani tugas kita adalah menyiapkan ladangnya agar bisa tumbuh dengan subur. Caranya bagaimana? Cara menyiapkan ladangnya? Dikasih pupuk, dibaca kayak gitu ya. Menyiapkan ladangnya kita siapkan sebelum nanam itu kan disiapkan di apa namanya nggak paham itu nggak praktis, berarti yang paham. Sebelum menanam padi itu kan lahannya pasti disiapkan dulu ya, dibajak dan sebagainya. Nah, iya, ketika sudah kita tanami juga harus dirawat, dikasih biar subur, dikasih apa? Dikasih pupuk, dikasih obat, hama-hamanya kita hilangkan. Apa rumput-rumput makan itu apa ya? Itu rumput-rumput pengganggunya kita jabuti, kita buang. Nah, tugas kita sebagai guru ya seperti itu. Jadi kita tumbuhkan padi sebagaimana padi dengan cara tadi menyiapkan lahan sebaik mungkin, kita rawat sedemikian rupa sehingga padi ini bisa tumbuh menjadi padi yang unggul. Nah, sebagai guru kita juga gitu, kita siapkan sarana pembelajaran, kita rawat anak-anak didik kita dengan penuh kasih sayang, kayak kedelai hitam ya, kimchi milka itu. Nah, itu dengan penuh kasih sayang, hamanya kita buang, gangguan-gangguannya kita buang sehingga anak-anak didik kita bisa tumbuh optimal. Ini. Yang selanjutnya adalah budi pekerti. Nah, budi pekerti ini terkait dengan disiplin positif yang akan kita bahas. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita akan bermain peran. Silahkan Bapak Ibu
Yuk semuanya berdiri di sini. Melingkar. Mari berjalan-jalan, hore, buat lingkar-lingkaran, hore. Mari berjalan-jalan, hore, buat lingkaran besar. Nah, sekarang kita senang basically lemas. Duduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman, sore. Duduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman, empat. Coba dihitung berapa temannya? 1, 2, 3. Oke, total. Dihitung 1, 2, 3. Oke, kita ulangi. Duduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman, hore. Duduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman, 2. Oke, silakan. Sudah dapat semua. Oke, sekarang silahkan salah satu ada yang megang kertas, tuliskan hal-hal yang berharga di dalam kertas. Monggo silahkan dibagi siapa yang mau membawa kertasnya dan menuliskan hal-hal yang berharga. Monggo kalau sudah silahkan dilipat kemudian digenggam. Iya. Barang berharga dan sebagainya. Benda berharga, orang-orang spesial, bebas. Sudah ditulis? Kalau sudah sekarang dilipat yang kecil. Silakan dilipat yang kecil, nggak usah dikasih tahu pasangannya. Nggak usah dikasih tahu, kemudian digenggam sekencang-kencangnya. Oke. Bahagia, letakkan di salah satu tangan, digenggam yang kencang. Oke. Kalau sudah, sekarang berhadapan-hadapan dengan pasangannya yang rukun ya. Tugas teman-teman adalah mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara meminta teman Anda memberikan barang berharganya, benda yang berharganya ya. Oke, bisa dimulai? Sebentar, bisa dimulai belum? Sudah siap semua? Sudah siap semua belum? Kalau sudah kita mulai. Kalau sudah kita mulai ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Jangan bisa dengan mengancam, merayu, dan dengan berbagai tayangan untuk memaksa pasangannya membuka kepalanya, memohon dan sebagainya.
Permainan tadi mengajarkan kita tentang ilusi kontrol. Teman-teman semua tahu ilusi itu apa? Khayalan tidak nyata, tidak sebenarnya. Jadi ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sebenarnya yang memegang kontrol atau kendali? Nah, ilusi kontrol ini, ilusinya adalah guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah itu guru mengontrol murid, dia mengontrol murid. Tapi padahal sebenarnya adalah memang murid itu yang memegang kendali kontrol dirinya. Dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh gurunya. Kalau dia tidak mau dikontrol, ya kita tidak akan bisa mengontrol mereka. Ada di kelas kuis yang seperti itu, ya kan? Ya, kayak bagaimana itu baik. Selanjutnya ilusi yang kedua adalah kritik membuat orang merasa bersalah. Kritik dapat menguatkan karakter. Nah, ini ilusinya. Kritik membuat orang merasa bersalah atau dapat menguatkan karakter. Tapi sebenarnya gimana? Kayak tadi misalkan ya, kita apa ya? Tidur kayak gitu. Misalkan kita menyindir anak, jadi memberikan nasihat kepada anak tapi dengan cara menyindir. Sebenarnya itu bisa menguatkan karakter apa tidak? Tidak bisa, justru terkadang anak malah merasa dia menjadi semakin rendah diri gitu ya, semakin tersakiti, semakin menutup diri, jadi tidak bisa menguatkan karakter, atau dia merasa bersalah terus memperbaiki kesalahannya gitu. Selanjutnya ilusi yang ketiga, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tadi katanya Bu Ririn, penguatan positif dengan cara memberikan hadiah ketika seperti juara gitu ya. Nah, itu sebenarnya bahkan bisa menjadi hukuman tadi. Ketika anaknya akhirnya tidak juara, dia maka akan semakin minder, semakin tidak
pertemanan positif itu tidak efektif dan tidak bermanfaat karena hanya bersifat sementara saja gitu. Tidak ada motivasi dari dalam diri anak itu. Selanjutnya ilusi yang keempat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga hanya sebuah ilusi karena sebenarnya yang memegang kontrol adalah anak-anak didik kita. Kalau anak-anak didik kita tidak mau membuka dirinya untuk kita juga tidak akan bisa memaksa anak didik kita. Oke, selanjutnya yang akan kita pelajari lagi adalah perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu. Tapi kalau di teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Jadi kita ini orang banyak itu pasti mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, mempunyai kesukaan yang berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan dengan diri kita. Ada yang suka mie ayam, ada yang suka bakso, ada yang suka nasi goreng, ada yang suka lele, beda-beda kesukaannya. Tidak bisa, jadi kita harus bisa memahami tersebut. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini di teori stimulus respon. Nah, kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita harus lihat kenapa dia melakukan hal tersebut. Jangan langsung dijudge, langsung dimarahi, langsung dihukum. Nah, ini nanti hubungannya dengan termasuk kebutuhan dasar manusia. Anak melakukan sesuatu sebagai contoh tadi waktu istirahat kan ada yang lempar-lempar sepatu gitu ya. Itu kenapa kok dia lempar-lempar sepatu? Jangan langsung kita marahi, tapi kita tanya ya, kenapa melempar-lempar sepatu? Oh, ternyata tadi itu ada yang bilang ngefake gitu ya, gitu. Oh, itu akhirnya sepatunya dilempar. Kita tanya kenapa, terus kita tanya apakah itu benar atau salah. Kalau salah, apa yang harus dilakukan gitu. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Ini di teori respon. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi ya, menggenggam, mau membuka atau tidak itu adalah saya ya, walaupun diancam, dirayu, dipijiti, disuap. Nah, kalau tidak mau membukakan hal berharganya ya, kita tidak akan bisa. Tapi kalau dia sudah mau membuka diri dengan hanya diminta tolong buka, itu pasti akan dibuka karena dia memang sudah mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini stimulus respon. Pas bujuk gagal, gak gelem, akhirnya dipaksa, dikekei. Nah, kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita perlu berkolaborasi untuk menciptakan hal-hal yang baru. Ini selanjutnya
Oke, nah ini disiplin positif yang kita pelajari hari ini. Jadi ini di teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Jadi yang pertama, Anda tidak bisa menyuruh orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Maknanya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi yang ada pada diri kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi sesuatu, menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi misalkan tadi ada anak yang datang terlambat, bukan karena takut dihukum guru, bukan karena takut dimarahi, tapi memang karena kesadaran diri. Kalau berangkat pagi dia lebih tenang, bisa bermain lebih lama, tidak ketinggalan pelajaran dan sebagainya. Ini disiplin positif. Selanjutnya yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ini terkait dengan teori motivasi. Untuk menghindari hukumankah, atau untuk mendapatkan imbalan, atau yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Apapun yang kita lakukan, anak lakukan itu mempunyai tujuan. Kalau untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan, itu motivasinya ekstrinsik, motivasi dari luar. Nah, motivasi dari luar ini biasanya hanya berlaku dalam jangka waktu yang pendek. Misalkan biasa melakukan sesuatu dengan baik, misalkan mau mengerjakan tugas sampai tuntas karena nanti mau dikasih bintang atau dikasih penghargaan apa. Nah, kalau ada guru lain yang menggantikan, misalkan guru di kelasnya berhalangan hadir, tidak memberikan bintang atau penghargaan, nah itu anak akan menjadi tidak termotivasi lagi karena motivasinya ekstrinsik. Nah, termasuk contoh ya kayak disiplin, misalkan berangkat pagi karena takut kepala jelek, atau takut karena pinggirnya nanti ini jadi T, nah atau karena memang ingin menghargai dirinya sendiri sebagai contoh panutan bagi anak-anak didik. Nah ini motivasinya ekstrinsik. Kalau yang kedua motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu untuk menghargai diri sendiri. Berangkat pagi ya kenapa? Oh, saya pengen berangkat lebih pagi biar bisa persiapan dengan baik, menjadi contoh yang baik buat anak-anak didiknya. Nah itu motivasi intrinsik. Selanjutnya motivasi ekstrinsik dan intrinsik ini ya. Motivasi intrinsik menghargai diri sendiri ini nantinya harapannya itu akan muncul nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu kalau sekarang yang digaung-gaungkan Mas Menteri ya, 5 profil pelajar Pancasila, P5. Pelajar Pancasila dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang di P5. Kita sendiri sudah menerapkan nilai kebajikan. Apa itu? 9 pilar karakter. Ada apa saja? Cinta Tuhan dan segala ciptaannya, disiplin
nilai-nilai kebajikan Yuni. Nah itu harapannya bisa tumbuh dari motivasi intrinsik. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Apa? Kenapa? Iya, kalau keyakinan, oke ya, bisa sama bisa beda. Jadi keyakinan, kalau keyakinan itu sudah menjadi kesepakatan dengan semua warga kelas anak didik kita, ada kesepakatan. Kemudian kesepakatan itu kita yakini bersama. Nah setelah diyakini maka dia akan bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Kalau peraturan biasanya sudah ada, dan kita harus melaksanakan. Nah, karena tidak dari kesadaran diri, akhirnya banyak yang dilanggar. Makanya harus dibuat keyakinan ke kelas. Jadi anak-anak kita ajak anak-anak supaya kelas kita aman nyaman. Apa ya yang harus kita lakukan? Kita buat kesepakatan yuk, gitu. Ya jangan gurunya bertempel, disiplin, padahal yang baik, bla bla bla. Nah anaknya tidak menjalankan, jangan, tapi harus dibuat kesepakatan. Jadi kalau ada anak yang lupa, tinggal mengingatkan seperti Bu Riri, coba lihat peraturan kelas kita apa ya. Nah mereka akan menyadarinya itu. Jadi mulai nanti tahun ajaran baru yang awalnya peraturan kita ganti menjadi keyakinan kelas. Kalau isinya kita sudah sesuai ya, tinggal judulnya saja diganti keyakinan kelas. Nah di sini yang ketiga, di sisi positif kita juga belajar model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak ada yang dirugikan, kita berkolaborasi, bekerja sama untuk kebaikan, untuk hal-hal yang baik. Nah ini dilakukan dengan cara 5 posisi kontrol guru. Jadi kalau dulu ini 5 posisi kontrol ini terdiri dari yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, nah ketiga teman ini ya, yang keempat adalah pemantau, yang kelima manajer. Jadi ini 5 posisi guru, bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Penghukum atau pembuat rasa bersalah ini, nah motivasinya adalah ekstrinsik tadi. Ini yang masih umum dilakukan guru sebelum paradigma merdeka ini ya, itu kan kebanyakan penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah sekarang kita diharapkan sebagai guru itu adalah manajer posisinya. Jadi manajer ini bisa kita lakukan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian kedua validasi kebutuhan, dan ketiga menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas, misalkan ada anak yang salah, kayak tadi ya, ada yang nyadui sepatu, itu jangan kita langsung hukum, kita marahi, tapi kita sebagai manajer kita tanya, tadi kamu melakukan apa gitu, bahkan nyaduk sepatu. Nah kita tanya, menurut kamu nyaduk sepatu nih teman itu benar apa salah gitu. Kalau salah, apa yang harus kamu lakukan gitu, caranya gitu. Jadi nanti kan akan jawab, minta maaf, membaca sepatunya kembali gitu. Besok kamu yang akan datang, kamu boleh nggak sebagai
Nah, intinya kita jangan langsung menghukum atau marah kepada anak, tapi kita manajer. Jadi nanti biar anak yang menemukan solusinya. Kemudian yang terakhir ini, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini nanti kita akan belajar dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, itu pasti ada yang kebutuhan yang belum terpenuhi. Ya, kalau ada anak yang melakukan kesalahan itu karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Baik teman-teman, ini karena waktu ya, nanti kita akan kupas lebih detail lagi terkait dengan disiplin positif ini. Selanjutnya langsung kita lanjutkan ke agenda Bapak Guru. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap semangat belajar, semoga senantiasa sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nari Utami. Jadi kita hari ini mendapat ilmu dari presence yang lebih positif, budaya positif. Oke, untuk acara hari ini kita sudahi. Kita lanjutkan acara berikutnya, rapat guru. Kita langsung ke informasi dari Ibu Kepala Sekolah. Tutup ya.